Sampurasun wilujeng tepang deui di channel Sunda Hyang, Sunda hirup urang sarerea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dina kesempatan ayeuna Sunda Hyang sumpingan salah sawios tamu anu bade ngabahas anu spesial lah gitu, ngabahas masalah anu memang ku kaayaan zaman ayeuna panginten janten hiji problem kanggo sadayana, bukan hanya untuk tingkat RT atau tingkat bawah gitu, tapi ternyata masalah ini tuh akan menjadi masalah global. Itu. Jadi tema kali ini adalah tema apa ya? Coba yang akan menjadi masalah secara global. Masalahnya adalah masalah sampah. Jadi tema kali ini adalah tema sampah membawa berkah begitu. Sampah menjadi rupiah. Nah, itu. Beliau sudah langsung menyampaikan bahwa sampah itu adalah rupiah. Nah, bagaimana menjadi rupiah? Nanti Sunda Hyang akan bertanya ke beliau seperti apa gitu perjalanannya gitu. Beliau ini adalah Pak Haji Deni gitu, sudah tidak asing lagi untuk dunia persampahan. Dunia persampahan gitu. Nah, sampah seperti apa yang menjadi rupiah itu gitu. Tapi sebelumnya tadi diperkenalkan bahwa beliau ini Pak Haji Deni gitu. Asli kelahiran mana Pak Haji? Asli kelahiran Cikalong Wetan, Bandung Barat. Wis, orang kampung. Beliau ini kelahiran Cikalong Wetan ya? Cikalong Wetan dari Kabupaten Bandung Barat gitu. Sebelum melanjutkan, nanti untuk yang belum subscribe, mangga di subscribe dulu channelnya gitu, biar tidak ketinggalan info-info Sunda Hyang selanjutnya gitu. Jangan lupa gitu, tekan subscribe-nya, tekan loncengnya. Silahkan di komen gitu, barangkali nanti misalkan aduh Pak nih sini ada sampah segunung, nah tinggal kontak beliau nih gitu, Tinggal hubungi kami. Tinggal hubungi kami. Nah Pak Haji, yang terang ya, nalika gitu, nalika ya, ngawitan atanapi tos di ditu heula ya, istilahna usaha kanu sampah teh tos di Cikalong keneh Gitu. Ke Bandung tahun 93. Oh, ke Bandung itu 93. Tetapi bukan berusaha dulu, berarti itu kerja dulu lah di bos saya dulu lah gitu. oh iya. Jadi pengen tahu dulu gimana caranya mengelola sampah, misalkan dari sampah sampai jadi rupiah. Dulu kerja dulu lah, jadi sampai tahu larinya kemana, jualannya kemana, belinya dari mana lah, ngebuangnya kemana, sampai tahu. Nah, kebetulan bos saya dulu berhentilah karena faktor usia, meninggal lah, jadi diterusin sama saya. Alhamdulillah. Jadi beliau ini Pak Haji Deni ini tidak ujuk-ujuk gitu. Nah, tidak belajar dulu lah. Belajar dulu cenah.
ternyata belajar dulu. Kuliah lah. Jadi beliau ini datang ke Bandung itu tahun 93 gitu, tahun 93 dan ikut bos ya? Iya, ikut bos, kerja dulu di bos gitu. Setelah kerja di bos, setelah paham cara-cara bagaimana mengolah sampah sehingga tadi menjadi rupiah, itu meneruskan pekerjaan bos atau buka sendiri nih Pak Haji itu? Ya sebetulnya dulu ikut dulu bos dulu, karena bos yang berhenti ya saya berjuang lah, ya saya jadi usaha sendiri lah gitu. Di urat digeluti ya lumayan lah sampai sekarang lah gitu. Masih bisa lah lanjut bertambah-tambah lagi. Bagian ngambilnya bukan dari lapak lagi, dari pabrik juga bisa saya ambil sampai sekarang. Iya. Jadi nggak begitu kerja langsung digeluti lah dulu. Oh iya, sebentar Pak Haji. Dulu mah gitu dulu. Istilahnya kan ikut bos ya, ikut bos. Nah, jadi sebenarnya Pak Haji itu belum tahu ngambil sampah kemana, belum. Terus memproses menjualnya seperti apa belum tahu. Belum tahu, saya tahunya kerja aja dulu. Saya datang barang kerjain. Nah, gitu. Oke, jadi saat itu hanya sebatas bekerja, memproses sampah. Nah, sebelum mungkin dalam bayangan penonton nih, penonton Sunda Hyang, nah masih cenah sampah teh. Nah, gitu kan ya jadi pertanyaan. Oke ya. Sampah nu kumaha ya Pak Haji anu tiasa jadi duit ya? Justru sampah itu yang dari lapak juga sebetulnya ada dua, cuman saya ada kelebihan ya dari limbah pabrik. Dari limbah pabrik ada dari tekstil, ya garment, ya seperti ya kardus, sampah, kones, kerongsong, sampai plastiknya, gitu aja. Jadi yang paling digelutinya itu kan yang besar mah dari pabrik lah. Gitu. Kalau dari lapak-lapak dari teman lah gitu. Ya dari sampah pasar lah. Gitu. Nah begitu penonton, ternyata mungkin yang dalam bayangan awam itu yang dimaksud dengan sampah itu segala jenis. Ya, nah segala jenis. Ternyata beliau ini ada spesifikasinya gitu, ada spesifikasinya, ada kekhususannya. Antara lain kekhususannya itu adalah limbah pabrik. Nah, ini limbah pabrik. Tadi disebutkan ada apa aja Pak Haji? Kardus bekas benang, ya plastik bekas benang, kalau juga bekas benang, ya pokoknya dari limbah tekstil aja. Limbah tekstil seperti KHT, ya ADT, seperti Dananas, itu kan saya ambil dulu. Di prosesnya dari sana. Jadi selama memproses itu selama berapa tahun? Berarti 93 ya? 93 itu kerja dulu, masih kerja. Ikut bos itu sampai tahun 2000. Berarti 7 tahun saya kerja dulu. Dan dari tahun 2000 ke sini ya belajar sendiri sampai ya turun naik ya sampai jatuh dulu lah. Nggak begitu langsung sukses, tapi saya karena pengen sukses berusaha terus lah itu gimana caranya biar saya maju. Saya udah jatuh lah, berhenti aja dulu untuk berusaha sendiri. Saya pengen sukses gimana lagi, ya saya berusaha lagi gimana caranya lah. Alhamdulillah adalah gitu jalannya lah, dari mana aja supaya bisa ngambil lagi barang-barang dari pabrik itu kan dulunya hilang, udah sempat hilang lah, udah orang lain. Pas saya berhenti, saya begitu tahun 2004 saya bangkit lagi, ya alhamdulillah pada kembali lagi ke saya gitu. Yang punya ya seperti customer itu yang dulu hilang deh balik lagi ke saya sampai sekarang. Alhamdulillah gitu ya. Jadi ternyata tidak mudah saudara-saudara gitu. Beliau ini belajar lah katakan ya. Belajar belajar dulu itu
itu selama dari 93 sampai 2000 ya. Jadi beliau ini belajar dulu sekolah heula. Sekolah itu sampai lulus lah karena awaskeun bangkrut heula gitu. Ya alhamdulillah bisa kembali lagi jalan sekarang. Nah, itu yang istimewanya itu. Nah, yang istimewanya itu di situ. Ternyata dari sekolah ikut BOS, belajar. Ternyata beliau ini punya satu keinginan untuk maju, untuk sukses, dan untuk meraih cita-cita yang lebih tinggi gitu. Sehingga dari perjalanan kehidupan seperti itu, bosnya sudah istilahnya tidak melanjutkan usaha ya, tidak melanjutkan usaha, tapi dia macakal sendiri beliau ini. Tahun 2000 ya? Tahun 2000 macakal sendiri. Berarti dari 2000 ke sini udah 21 tahun ya? Tahun. Wis keren. Ya kepotong bangkrut dulu udah. 2001, 2003 saya ya bangkrut lah. Karena tahap belajar, jadi belum tahu pemasukan sama pengeluarannya. Jadi ya memanajenya nggak bisa lah, belum bisa lah. Jadi rugi lah gitu. Nah, jatuh lah dulu misalkan. Berarti saya 1 tahun dulu, 1 tahun. Nah, merintis lagi dari sana. Ya kebetulan ada sih temen yang tolong saya lah sampai ya udah ikut sama saya, tempat ada di uang ada. Saya tentunya udah habis, gak ada modal lah tahun 2003. Ada modal ya, ada teman ya dalam saya sebutkan lah buat saya lah ya alhamdulillah dijahit. Kalau orang Sunda aku dijahit lah, diayahkan derajat saya dulu sampai naik lagi lah gitu formal saya, jadi yang dulunya hilang datang lagi ya alhamdulillah sampai itu 2004 lanjut lagi ya, itu juga masih bertahap dibimbing lah gitu karena yang punya duit misalnya udah misalkan nanti ada uang misalnya ada tebusan ambil dan pengen maju ya saya dengan jujur lah gitu, dengan jujur saya lakukan aja biar saya ada kemajuan ya alhamdulillah sampai sekarang ya bisa sendirilah gitu kan. Alhamdulillah. Ya ternyata perjalanan beliau ini, Pak Haji Denny ini tidak semulus dan tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Ternyata dalam prosesnya itu bahkan sampai gulung tikar ya, gulung tikar gitu. Jatuh bangun, kalau jatuh bangun itu jatuh bangun lagi. Ini makan enggak, jatuh dulu, nunggu bangun setahun. Setahun ya, setahun. Tapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah, intinya gitu melalui teman-teman, akhirnya bisa seperti sekarang ya. Alhamdulillah. Ini tuh begini Pak Haji Denny, memang cita-cita pengen jadi pengusaha atau seperti apa cita-citanya dulu tuh kalau dari lemur nih? Kalau dari kampung mah cita-cita nggak ada jadi pengusaha. Pokoknya asal bisa kerja. Tahu-tahu datang ke Cigonewa. Ya sebelum Cigonewa juga kan saya masih ke Cimahi dulu, masih belum ke Cigonewa. Ya dagang cuanki pernah. Pernah dagang cuanki? Dagang cuanki saya di Cimahi lama. Waktu sebelum ke Cigonewa. Ya di kandang ayam juga pernah. Di peternakan ayam. Ya. Dagang di pasar juga pernah. Dagang daging. Cuman yang paling terakhir kali ke Cigonewa tahun 93 dengan menggeluti ya dari limbah ini lah. Dari limbah ya. Jadi perjalanannya itu tidak ujug-ujug jadi ngurusin limbah. Enggak. Nah ini ada jadi proses dulu masuk jauh-jauh ya. Karena di Kecamatan nggak ke buat sampah. Ya kerja dulu lah, semuanya mau kerja aja lah, yang penting kerja aja dulu. Gak ada niatan kalau cita-cita jadi pengusaha karena gelap kan. Apa sampah itu apa gitu, apakah mau jadi duitnya gimana saya nggak tahu kan. Jadi
udah di puas kerja di sini. Oke. Nah, berarti pengalaman tadi itu jualan cuanki. Ya, cuanki. Terus Peternakan ayam. di peternakan ayam. Dagang di pasar juga pernah. Dagang di pasar juga pernah. Apalagi tuh? Ada lagi nggak? Cuanki ya terakhir di sini juga lewat. Nah, dari ini sebelum sekarang nih ceritanya kita berlawai ke belakang gitu. Nah, jadi jualan cuanki, dia jadi ngurus ternak ayam, terus dagang di pasar. Dari 3 pengalaman ini ada pengalaman yang berkesan nggak? Yang paling berkesan yang terakhir, karena yang terakhir sampai sekarang berarti kalau dulu makan dagang cuanki cuman 2 tahun udah selesai. Bukan, punten motong. Jadi begini, misalkan lagi jualan cuanki diundang juri misalkan. Ya paling pesannya pedagang cuanki. Pas waktu itu mau lebaran, orang lain pada mudik, saya jualan di umur lebaran lah. Iya. Ketir itu kalau misalnya. Orang lain mau pada mudik, kalau saya masih tetap malah dagang cuanki sampai ke sholat Id itu hari-hari Idul Fitri. Saya masih jualan. Sebetulnya hati pengen pulang, cuma ya gimana lah. Waktu perjalanan itu telah mumpung rame kayaknya di waktu itu. Kalau lebaran rame ya. Jadi saya pulang terakhir. Nah, berkesan itu yang dagang cuanki. Yang paling berkesan itu pada saat jualan cuanki. Kenapa? Karena pada waktu itu adalah mau menjelang lebaran. Takbiran orang lain pada pulang kampung, mudik. Pak Haji ini masih kukulingan sampai malam, sampai subuh. Nah, subuh beres. Besoknya lagi jualan lagi sampai pokoknya masih rame, belum pulang. Kalau masih rame, kalau udah rame misalkan baru pulang ke kampung. Jadi nggak mikirin keluarga, sono ke keluarga, ke emak, ke bapak. Justru itu yang ketirnya itu orang lain pada sungkem pada orang tua, kalau saya masih ketrok gitu. Nah itu saudara-saudara, jadi apa ya, dibilang pahit pengalaman seperti itu mungkin iya, tapi kalau dibilang manis juga iya, karena ada satu momen, satu segmen yang mungkin tidak akan lupa ya. Saya tidak lupa itu rasa banget kerasa. Nah, yang paling terasa nih, silakan Pak Haji minum santai aja nih. Kita juga mau ngerokok dulu nih. Siapa tahu ada yang mau ngiklan rokok di sini. Pasar. Gitu. Jadi begitu. Ya, tadi itu bisa dikatakan kalau sedih, ya sedih sekali. Sedih sekali, tapi itu kan satu memberikan pengalaman kepada Pak Haji bahwa suatu ketika harus bangkit gitu. Ada nggak itu? Ada. Paling gede itu Mas bangkit gimana caranya lah gitu. Saya sampai gimana caranya sampai nggak tahu lah kalau mikirnya itu saya modal nggak ada. Tapi keinginan bekerja usaha lagi gimana caranya. Jadi sempat bingung lah gitu. Tapi dengan berusaha itu dengan berdoa, saya mudah-mudahan ada kawan lah gitu, misalkan ada yang nanam modal lah gitu, misalkan nanam modal pertama pas bangun gitu, pas belum nikah ya alhamdulillah ada teman lah, teman lah senior saya lah, sebetulnya senior saya. Ya, angkat saya udah di sini aja, misalkan kalau kamu perlu modal di tempat ada, kalau kamu misalkan ada semuanya ada channel, misalkan ada misalkan pabrik lah, kalau mau ambil suka ambil, kalau ada yang buat ngebus, jadi saya ada uangnya, tempatnya juga ada, olah aja. Ya sebetulnya itu masih ragu-ragu apakah ini benar, apakah enggak, tapi saya atas Bismillah aja, bisa lah. Ya alhamdulillah kan sampai lancar, terus sampai kerja
dalam perjalanan hidup nih, dalam perjalanan hidup dari katakan keliling jualan cuanki, di peternakan ayam pernah dijungjurikan teh. Waduh, itu paling gede di kandang ayam, tidur sendiri, Kan banyak ayam. ya ayam. Kandang ayam kan nggak begitu, nggak dekat sama perkampungan lah, ke pemukiman, pasti jauh sama pemukiman. Saya mencil itu tidur di kandang ayam sendiri, ditemani sama ayam-ayam aja. Kecil itu. Itu tanggung jawab ayamnya itu berapa ribu, Pak Haji? Waktu itu 4 kandang, ya kalau 4 kandang sekitar kalau 4 ribuan. 4.000 ekor ayam. Sendirian? Sendirian waktu itu. Jawabannya di tengah hutan. Kalau ke hutan masih enggak, cuman jauh dari kampung, dari lembur lah. Oh, jauh dari lembur. Tangga lah. Jadi kan kalau ke tangga pasti bau kan, kalau kan peternakan ayam, makanya jauh kunci. Dusun kunjuri kita. Waktu itu enggak. Kalau sekarang enggak tahu. Kalau sekarang enggak tahu. Waktu itu mah enggak wah. Wani lah. Tapi itu ayam mengganggu ya kan? Ayam. Paling ayam. Ayam itu pakai apa ya? Ya intinya mah sekalian ayam pengen makan ya potong ayam langsung makan sendiri. Ternyata dari pengalaman yang pahit ini ternyata kalau diceritainnya sekarang itu kan jadi sesuatu yang menggembirakan ya. Momen. Nah, berkaitan dengan momen nih, selain diri kita, diri Pak Haji, tentu kan ada orang-orang yang dekat dengan kita ya. Pertama, dengan sebelum punya istri anak itu adalah orang tua. Nah, yang merasa paling berjasa gitu dalam diri Pak Haji itu siapa? Apakah ibu? Apakah bapak? Yang support saya yang sampai sekarang ada 3 lah. Ya orang tua saya, terus yang kedua istri saya, yang ketiga ya mertua lah, yang jadi motivasi saya bisa sampai sekarang. Yang paling buat saya salut sama istri saya, waktu ditinggal burung tikar masih setia sama saya. Dia berkabur, istilahnya pahit manis tetap sama lah gitu. Sama lah, alhamdulillah. Jadi beliau ini terhadap orang-orang yang berjasa itu, pertama ibunya, kedua merenan istrinya, ya, yang ketiga adalah mertua. Mertua mungkin sudah tidak ada kan ya, sudah pada meninggal gitu. Tapi ibu kan masih ada ya? Ibu masih ada, bapak masih ada. Dari saya, mertua dua-duanya udah enggak. Nah gitu. Merasa apa ya, doa ibu itu mustajab katakan gitu. Iya. Benar nggak itu menurut pengalaman Pak Haji? Kalau saya rasakan itu doa ibu yang paling manjur lah gitu. Manjur, paling dijabah lah. Sampai kan nangis doain saya, aku cing maju, cing naik derajat. Nah, sampai kan pun saya sampai di ya alhamdulillah rasa sampai sekarang kan. Alhamdulillah, ternyata di samping keberhasilan ini adalah ada orang-orang terdekat yang mendoakan Pak Haji, antara lain ibu sama istri ya gitu. Selain yang lainnya tentu saja gitu. Yang paling besar ya antara orang tua lah. Nah, Pak Haji nih, pengalaman berikutnya itu kan proses perjalanan seperti itu. Sampah nih, katakan limbah pabrik yang dikelola Pak Haji itu per hari, per minggu, apa per bulan? Kalau pengambilan gimana pabrik misalkan udah siap ambil bisa 10 hari sekali, ya kan udah 1 bulan sekali. Gimana namanya produksi misalkan kan mengambil satu pabrik adalah itu mungkin 10 pabrik malah lebih lah. 10 pabrik yang jadi langganan gitu ya. Walaupun itu lewat gak begitu lewat langsung gitu, ada yang lewat Karang Taruna, ada yang lewat teman juga ada. LSM ya LSM lah, masuk pasti ada.
Tapi ya alhamdulillah lah, nanti akhirnya ke saya semua, alhamdulillah. Tapi itu kan sekarang ada yang 10 hari, ada yang 1 minggu sekali, ada yang 1 minggu 2 kali, dan pengabdi dari pabrik juga. Nah, dari semua itu ternyata kan proses perjalanan sampah sebelum ke Pak Haji, katakan ini pabrik, ini Pak Haji. Ya. Nah, di tengah-tengah ini ternyata kan banyak ya, banyak simpangannya gitu. Simpangan. Ada Karang Taruna, Ada RW, ada banyak kan, ada ormas, ada ormas juga, ada berapa ormas lah itu. nah, Ada yang pegang seperti wilayah, atau wilayah sekarang jadi daerah wilayah pemegangnya siapa, nah, itu tadi settingan lobby aja itu aja. tapi masih aya keuntungan eta sanajan seueur eta Masih kan dianggarkan misalkan dari pabrik beli sekian, ini buat jatah Karang Taruna, jatah RW, misalnya jatah anak-anak orang-orang pabrik dan itu. Jadi selisihnya lah diperhitungkan 10% lah. masih ada lah gitu ya, masih ada. 10% dari keuntungannya. Nah, ternyata saudara-saudara seperti itu proses mengolah atau memproses limbah itu tidak semudah yang kita bayangkan, karena ternyata ini ada biaya tambahan. Ada tambahan, banyak biaya tambahan. Transportasi, ya pemegang wilayah, misalkan sebutkan aja narik dari misalkan dari Cimareme ya. Misalkan kalau ujuk-ujuk ngambil dari pabrik nggak bisa pulang, nggak bisa pulang, karena yang mengelola wilayah seperti ormas kan Karang Taruna itu harus kebagian. Kalau nggak kebagian, dijamin nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang, pasti dipegat di jalan. Gitu. Dipegat di jalan itu di kempesan bana atau kumaha? Ya, ada yang begitu, ada yang ya biasalah. Oh iya, oke, ngerti. Tapi saya bisa ikan bisa gimana, ada kompensasi atau mana persentase atau kompensasi, misalkan dengan kesepakatan itu ya deal lah, misalkan kalau saya bisa kompensasi aja per bulan sekian atau penarikan sekian, itu aja. Sama jadi udah deal, udah bebas ambil, tapi harus tahu kalau misalkan ambil sana nggak tahu ngomong dulu sama yang wilayah pasti marah. Oh gitu. Harus kasih tahu. Waduh, jadi sebenarnya apa yang diproses Pak Haji ini memberi manfaatnya ke banyak orang ya. Banyak orang. Ke banyak orang gitu. Pengambilan ada beberapa seperti kan Karang Taruna ya dikasih sama ya, anggap aja uang saya dari saya dikasih. Udah datang ke gudang dikerjain sama anak-anak. Setelah kerja lagi, belum ada sebagian yang diurus yang di gudang ada yang dilempar ke kampung juga ada, seperti ibu-ibu yang seperti plastik saya kirim ke sana karena pabrik ada yang membutuhkan plastik yang udah diberesin, kan dari pabrik, ngambil dari pabrik bahkan itu masih tanah acak-acakan. Nah saya perlu kan itu harus diproses, saya prosesnya itu larinya ke kampung saya dulu. Nah diproses dari sana sama ibu-ibu lah, beresin, beresin sampai rapi lah, sampai rapi. Nah buat masukin ke pabrik lagi, karena ada yang membutuhkan dari pabrik, tapi yang udah beres ukurannya harus sama. Tentu dari pabrik mah agak acak-acakan gitu. Ada yang kecil, Iya. Terus saya disortir dulu. Betul. Seperti kuartas juga sama, disortir dulu. Nah ini kalau dilihat, kalau dikalkulasi atau dijumlahkan limbah ini dalam seminggu atau sebulan ada berapa ton? Kalau lagi rame, kalau sekarang lah musim pandemi memang kurang. Kalau lagi rame seminggu itu bisa 20 ton kalau biasa. Seminggu sampai maksimal 30 ya, ton. Kalau lagi rame. Kalau sekarang musim pandemi mau ada. Alhamdulillah masih ada lah, tapi nggak mencapai target lah gitu, tapi ada lah. Paling sekarang target paling 5 ton. Seminggu 5 ton. Nah, kadang lebih lah gimana pabriknya, misalkan pas bandrok, pabrik ini ngambil, nah mungkin lebih banyak. Oh
jadi seminggu itu paling sedikit 5 ton ya, 5 ton. Tapi kalau kemampuannya Pak Haji nih, kalau dalam seminggu ini kan 5 ton nih. Kalau misalkan semua pabriknya dikasih 30 ton, kuat nggak itu? Sudah sering. Oh, sudah sering? Sering, malah lebih sampai saya menarik sampai 15 busuk waktu itu. 15 busuk? 15 busuk. Ada satu pabrik. 15 busuk. Itu satu busuknya ada yang 5 ton, ada yang 3 ton. Pokoknya hampir 60 ton itu. Waduh, coba dibayangkan nih, saudara-saudara, limbah sebanyak 60 ton seminggu, ini dibayangkan nih. Bayangkan coba, kalau tidak diproses oleh Pak Haji ini, akan seperti apa itu sampah? Makan tempat. Tapi ternyata oleh beliau ini menjadi sesuatu yang berharga gitu. Di samping itu kan banyak yang ikut makan lah gitu. Nah, banyak yang ikut makan. Nah ini tadi disinggung-singgung masalah pandemi nih. Masalah pandemi. Emang si corona itu mengaruhan oke kanu sampah? Waduh, paling. Gimana itu? Karena gini, kalau kan saya pemasukan kalau lagi pabrik rame, saya juga ikut rame. Kalau pabriknya tutup, saya juga ikut tutup karena saya berbagi dari sana. Nah, si pabriknya ini tutupnya itu kenapa nih? Ya apalagi sekarang karena PPKM karena diinstruksikan semua perusahaan harus tutup dulu sampai 10-20 hari. Nah, sedangkan saya kan pemasukan saya dari pabrik. Kalau pabrik nggak buka, saya pasti nggak ada pengambilan dari pabrik lah, berhenti dulu. Begitu efeknya corona. Nah, pabrik ini memberi kompensasi nggak ke karyawannya kalau diliburkan seperti itu? Saya nggak tahu itu kalau itu mah pasti bukan pabrik kan gitu. Pasti setahu saya pasti dikasih, pasti cuma nggak pulang gitu, UMR lah pasti kurang. Apalagi kalau sebelum PT masih CP lah gitu. Pasti diliburkan aja kembali gitu. Iya kan kasihan ya, kasihan gitu. Pabriknya disuruh karena PPKM, terus disuruh tutup, hari karyawannya jadi parkiran ya. Paling kenyang itu karyawannya kasihan ya. Iya, ada merenang makan mah kudu. Ya, apalagi banyak pengeluaran, kerja enggak. Ya paling kalau misalkan kalau digaji juga paling berapa persen lah. Saya tahu dari ada yang curhatan dari anak-anak pabrik. Ini kalau libur gimana? Ya paling libur paling cuma dikasih per 3-nya, seperempatnya per harinya. Waduh. Pengeluaran makan masih tetap pengeluaran, makanya kalau libur ya udah. Ada. Nah, begini saudara-saudara, ternyata dampak ekonomi secara real akibat COVID-19 itu terhadap perusahaan yang katakan seperti Pak Haji ini sebenarnya tidak tahu menahu ya dengan kebijakan-kebijakan seperti itu. Tapi ternyata memberikan dampak juga yang luar biasa. Tadi seperti dikatakan ke salah satu, kalau pabriknya tutup, otomatis karyawannya diliburkan dan dikasih uang istilahnya gaji ya, gaji atau upah hanya seperempatnya. Bayangkan saudara-saudara nih, padahal kita tahu di pemberitaan atau di media massa dana untuk COVID itu sekian. Nah ini kan nggak nyampe ya ke situ. Nggak ngaruh kan ke situ, ke pegawai pabrik itu nggak ngaruh, nggak nyampe ini. Padahal ya kita tahu lah anggaran pemerintah itu sekian persen dialihkan untuk penanggulangan COVID gitu. Nah penanggulangan di sini apakah ternyata tidak nyampe ke lapisan masyarakat bawah ya, masyarakat bawah antara lain pegawai pabrik gitu. Nah untuk karyawan sendiri Pak Haji ini total punya pegawai itu berapa orang? Yang di gudang saya 5 orang. Kalau yang ibu-ibu mau banyak sih, kalau di kampung kan itu borongan lah.
Kalau dikirim barang misalkan satu mobil bisa 20 orang gitu. Oh. Yang paling tetap saya 20 orang, bukan ibu-ibu itu. Tuh. Ya menciptakan apa pekerjaan buat ibu-ibu lah daripada ngarumpi gitu. Ibu-ibu saya suruh beresin plastik di sana, beresin. Ya sekitar 20 orang ada. Alhamdulillah. Untuk laporan dari ada yang manajer di sana. Berapa orang yang kerja di sana? 20 orang. Nah itu saudara-saudara, ternyata beliau ini punya pegawai sebanyak 25 orang. Artinya kita bisa membayangkan kalau satu orang itu sudah berumah tangga kan? Nah berumah tangga katakanlah dengan satu anak saja 25 kali 3 udah 75 orang. Beliau ini menghidupi orang itu. Ya, udah 75 orang. Itu luar biasa. Padahal beliau ini nggak pernah dapat bantuan dari pemerintah ya. Nggak ada suntikan dana gitu. Suntikan dana dari teman aja paling. Dari teman yang sedang percaya sama saya menenangkan modalan. Luar biasa sekali itu saudara-saudara. Coba ya kita merenung sejenak lah, merenung sejenak gitu. Ternyata dari perjalanan beliau ini memproses limbah nih, yang namanya limbah kita tahu seperti apa dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Ternyata ada pahlawan seperti beliau ini gitu yang merubah limbah, merubah sampah menjadi rupiah. Nah dari rupiah ini ternyata tidak dinikmati sendiri oleh beliau. Ya, saya bagi-bagi. Ternyata dibagi lagi kepada para pegawainya gitu, para pegawainya yang sebanyak tadi itu 25 orang yang tetapnya. Dan bisa dibayangkan limbah yang diproses. Jadi tambah sekali barangnya pasti segitu. Sekitar banyak baru segitu bulan bisa keluar. Jadi dari target misalnya udah itu mah 60 ton baru keluar. 60 ton ya. Yang rutin mah gitu. Yang rutin mah biasa-biasa aja, ada yang 1 ton, ada yang 2 ton. Ya satu polis setelah 1 hari, ya 1 ton ikan. 1 hari itu. 1 hari. Tapi kalau 1 minggu 1 bulan mah tetap aja sampai 30 tonan ya. Nah itu maksudnya itu. Jadi kalau di total dibulankan, di 1 bulan kan itu bisa nyampe 200 atau 300 ton ya. Nah ini Pak Haji, setelah proses tadi itu sampah itu diproses oleh Pak Haji ini, konsumen yang memerlukan barang Pak Haji itu dilempar kemana lagi itu yang setelah diproses? Kalau plastik kemana? Kalau dus kemana? Terus kalau apa tadi kones ya? Kones itu kemana gitu? Dan yang lain-lainnya limbah bubuknya itu kemana aja nih prosesnya seperti apa nih? Seperti kones ya, ikan kones. Kones dulu ya, kones. Itu kan disortir dulu, misalkan ada yang bagus, naik lagi ke pemerintahan lagi. Pemerintahan lagi misalkan ada yang bagusnya ini layak pakai, masih pemerintahan lagi. Kalau yang jeleknya ulang, yang menjadi ulang. Yang bagusnya masih pemerintahan lagi, belum pernah lagi. Plastik sama juga, plastik sama. Yang bagusnya bisa pakai yang ukurannya agak gede, pakai sayur, ya pakai benang lagi juga ada. Pakai sayur gimana sebentar? Buat sayur seperti ke induk apa sayur, kalau buat sayur kan diplastikan. Nah, plastik yang 50 kiloan. Ya. Nah kan ada yang gede, ada yang kecil. Nah kalau ukuran yang benang lagi, saya pakai benang lagi sama plastik pemerintahan. Kalau yang gedenya masih bisa ke pasar, ke sayuran ada yang buat sayuran. Ya kebanyakan mah saya dominan buat pabrik lagi, buat pemerintahan benang lagi. Kalau kardus ya yang bagusnya juga sama dipakai lagi. Ada yang buat packing barang, packing apalah banyak paket.
Terus yang sampahnya ya ulah, yang jelek ulah, sama gitu. Sama aja gitu prosesnya. Nah ini bayarnya atau pembelinya selain di kota Bandung sendiri, apakah ada yang di kota lain, di provinsi lain? Surabaya, Solo, Pekalongan. Oh jadi Surabaya, Solo, Pekalongan. Jawa Tengah, Bandung banyak lah, Bandung seperti daerah Rancaike, Kuala Banjaran banyak. Pakai. Pabrik lagi itu. Pabrik. Tapi yang paling jauh itu ke provinsi Jawa Timur, ya ke Surabaya. Kalau luar pulau mah nggak ada ya? Nggak ada. Di sini juga masih kekurangan sebetulnya kalau sekarang musim pandemi. Lokalan juga seperti Soreang juga perebutan lah gitu kalau barang itu buat karena ingin menang lagi lah. Iya. Buat menang obras kan. Sebetulnya kekurangan karena musim pandemi gini apalagi barang sekarang keluarnya barang jelek buat tidak ulang. Nah, kalau yang bagusnya susah sekarang. Oh. Kalau di rumah narik 1 ton misalkan 80% yang bagus, 20% sampah. Kalau sekarang kembali yang sampahnya 80%, yang bagusnya 20%. Oh, nah, gitu sekarang ya sulitnya gitu. Kalau rumah narik misalkan 2 ton, udah yakin wah ini berarti yang bagus kan jadi sekian. Jadi udah kelihatan untungnya juga gitu. Nah, sekarang mah masih titik-titik antara untung sama pas-pasan teh udah kelihatan oh ini banyak sampah. Oh gitu. Masih udah ulang. Gitu. Udah ulang. Nah yang lebih menguntungkan tentunya yang barang-barang memang masih bagus ya. Masih layak pakai. Masih layak pakai. Itu pasti. Keuntungannya besar dari situ. Gitu. Kalau yang jelek ya udah misalkan ada ikan beli 1.000, sekarang pasar 1.000. Ya pak udah pasti rugi kerja, rugi transaksi. Tapi gimana lagi dah pas keluarnya pas gitu. Tapi kalau datangnya bagus bisa 3 kali lipat lah dari pembelian. Iya. Sebentar nih Pak Haji, mungkin penonton pengen tahu yang dimaksud dengan konas itu apa gitu. Nah, itu sejenisnya pemintalan benang, bukan benang kerucut ya. Kalau bentuknya tuh kerucut ya. Jadi sebelum dari kapas kan berkapas digulung itu jadi benang. Nah sebelum jadi kain itu kan benang dulu. Nah itu di kolosnya pakai konas. Selongsongnya. Nah jadi saudara-saudara gitu, yang dimaksud dengan konas di sini, kalau konas bahasa Inggris itu kan kerucut ya, gitu ya. Ya jadi dia itu dus ya bahannya ya. Kardus untuk benang gitu, jadi benang hasil pemintalan digulung ke situ ya, ke konas itu. Nah ternyata dari situ konas itu tonan juga kan? Tonan juga ternyata, dan itu ya tadi itu setelah dipilah, kalau yang masih bagus itu di kepemintalan lagi. Tapi kalau yang sudah pejet gitu yang sudah rajet dikembalikan ke daur ulang. Nah pabriknya kembali lagi, tempat pendaur ulang ini di mana nih? Di Bandung juga udah banyak, kan ada KTM. Oh banyak juga. Virus pelaburan daur ulang ya, pembuatan daur ulang dari dus itu. Dibikin lagi atau dibuat produk yang lain? Kelas lagi. Oh. Dibuat ulang kelas lagi. Nanti dibikin lagi ya, ada yang lagi harindus lagi, ada yang dibikin kelas lagi sama gitu. Sama. Diulang balik aja. Sama ya. Nah ini kalau itu kan ada konas ya. Yang ke Surabaya itu apa tuh yang dikirim ke Surabaya? Itu yang ada yang jeleknya juga, ada ulang ada sana ada yang bagus juga. Yang ada ulang juga ada Surabaya, ada seperti Jakarta. Oh. Kalau yang di Papertek di Subang, yang di Jakarta di Dakian, banyak gitu. Tapi sampai saya nggak nyampe ke sana, cukup di Bandung juga banyak.
Jadi untuk wilayah Bandung sendiri sebenarnya daur ulang aja lah. peluang itu masih banyak. Masih banyak. Nah, masih banyak. Tapi yang keluar kota itu yang kemarin yang dipakai lagi. Yang Oh, buat pemintalan. jadi pemintalan luar biasa Jakarta sekali. sama. Iya. Jadi banyak hal yang bisa kita petik dari cerita dengan Pak Haji Denny ini. Beliau bukan hanya pasar lokal Bandung ya, Iya. tapi ternyata sudah antar provinsi gitu, bahkan sampai ke provinsi Jawa Timur gitu, ke Surabaya gitu. Nah, kalau pengiriman ke sana nih, ke antar provinsi, antar kota itu sistem bayarnya nih, sistem bayarnya apakah mereka bayar uang duluan atau setelah barang diterima mereka? Kontrabon. Giro tuh. Iya. Waduh. Kontrabon ada yang 2 bulan, ada yang 1 bulan. Paling sebentar 1 bulan setengah. Paling baru kontrabon. sebulan setengah itu. Ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan juga. Padahal butuh duit tuh ngapain itu ya? Nah, kan gitu kan, misal kalau mau masukin ke pabrik lagi, ya harus gitu, harus kuat gitu. Punya nombok Ya, kanannya ya. gitu. Sedangkan kan belanja kontan terus, kalau kirim mah cepet. Kalau yang kontan mah ya paling belanja ke gudang itu baru kontan. Kalau kirim ke pabrik mah nggak ada yang kontan, nggak ada. Di kontrabonin yang paling dekat itu 1 bulan setengah. 1 bulan 1 bulan setengah setengah. tuh ada yang keluar giro, ada yang keluar cek kontan lagi. Oh gitu. Nggak. Jadi sebenarnya secara keuangan juga sudah menggunakan rekening giro ya. Iya. Rekening giro gitu. Ini ya jadi menarik gitu. Jadi menariknya itu ternyata hal-hal seperti ini tuh harus kuat modal ya. Kuat modal gitu. Nunggu Ya, nunggu jatuh tempo itu waktu lama. Seperti kan sekarang kebutuhan barang 1 bulan sekian ribu. Nah, yang bulan sekarang belum dibayar, itu udah minta lagi, kirim lagi. Berarti kalau memang pertama masih sulit tadi untuk dikirim misalkan sekian, cairnya masih lama, ini udah minta lagi. Jadi 3 bulan itu disimpan aja di sana. Waduh. Jadi nanti kalau udah sana, nah yang ini kirim, yang ke cair, nah gitu. Ya udah lama. Kalau pertama pasti waduh kerasa banget, hilang gitu. Iya, jadi kalau yang menguntungkan itu sebenarnya yang langsung ya, yang langsung belanja ke gudang, gitu, yang belanja ke gudang. Dibayar kontan lah gitu. Nah, jadi saudara-saudara nih yang melihat channel ini, yang suka berhubungan dengan Pak Haji gitu, ya akan sangat ditunggu lah. Belanjanya langsung aja ke gudang gitu. Biar tunai. Biar tunai. Karena ternyata tanggung jawab beliau juga sangat besar, menghidupi 75 orang itu minimal, padahal mah bisa lebih dari 75 orang gitu. Itu alhamdulillah gitu. Beliau ini jadi tanpa kita pikirkan, tanpa kita sadari, ternyata di satu segmen kehidupan itu ada yang seperti ini ya, ada yang seperti ini. Dari sampah menjadi rupiah gitu, dari sampah menjadi rupiah. Nah, prosesnya seperti itu tadi. Nah, ada nggak keinginan lagi misalkan nih, keinginan lagi untuk tumbuh berkembang lagi menjadi lebih besar? Ada nggak Pak Haji itu keinginan lebih maju lah, katakan gitu? Ya kalau keinginan oh pasti semua orang pasti mau bertambah, berkembang lagi lah. Tapi ya saya minta lagi kemampuan saya sebetulnya segini ya udah nggak apa-apa lah, bersyukur alhamdulillah lah. Ya keinginan pasti Masih ada ya? ada lah. Masih ada. Dengan berdoa lah, mudah-mudahan ya bisa lebih maju lah. Lebih maju, lebih berkembang lagi, lebih sukses lagi ya Pak Haji ya. Itulah jadi banyak hal yang bisa kita petik nih dari pengalaman Pak Haji ini, dari perjalanan yang katakan tadi jualan cuanki Kampung lah. dari kampung
beliau ini ternyata tidak berpikir jadi pegawai, tidak berpikir jadi pegawai BUMN, apalagi BUMN sekolah juga cuma SD juga. Jadi tidak ingin jadi pegawai BUMN, tidak ingin jadi PNS, apalagi sesan beliau ini ya melebihi rata-rata mereka gitu, bukan mengecilkan arti di sini gitu, tapi asal tadi itu ya, asal mau berjuang ya. Berdoa lah. Betul. Bersungguh-sungguh lah gitu, bekerja keras. Bekerja keras, iya gitu. Terus tekun lah, jujur lah. Nah itu jadi antara lain kiat-kiatnya Pak Haji Denny dalam mengarungi perjuangannya menjadi pengusaha sampah yang sukses, alhamdulillah. Tadi itu berjuang terus, giat, berdoa ya, berdoa itu. Ini jadi menarik juga nih. Jadi karena Pak Haji Denny ini juga kita keluar dulu dari masalah usaha nih ya. Nah, ini hobi kan ya. Nah, salah satunya hobi nih, hobi Pak Haji Denny ini kalau tidak salah main bola kan? Oh iya. Ya, main bola. Karena anak saya terjun di main bola dari SSB lah, SSB lah. Nah, anaknya beliau ini dari usia berapa ya SSB terus menerus itu? Dari umur 7 tahun sampai 16 tahun kan. Oh, dari umur 7 tahun Sampai 16 tahun. sampai 16 tahun ini anaknya itu disuruh main bola, gitu ya, terus-terusan. Main bola terus-terusan. Dan akhirnya alhamdulillah ya untuk sekolah itu tidak susah ya. Alhamdulillah. Jadi dari kelas, jadi masuk dari SD masuk SMP ya karena jalur bola, ya alhamdulillah nggak susah. Mau masuk SMP pakai jalur prestasi, ya alhamdulillah. Masuk lagi ke SMA pakai juga tes bola, alhamdulillah. Jadi menunjang lah, alhamdulillah. Nah ini berkaitan dengan sepak bola gitu nih. Mau dikembangkan terus atau bagaimana nih anaknya pada ini? Ini tergantung saya sekarang malah, apalagi kan sekarang musim pandemi banyak diliburkan lah, seperti latihan, bukan kompetisi juga gak ada. Jadi si anak berhenti dulu sekarang lagi riset berkala gitu. Berhenti dulu lah. Banyak sih, banyak panggilan dari SSB. Kalau udah latihan lagi ada event buat Suratin, persiapan Suratin lah. Suratin Cup. Suratin Cup Aspro. Ya mudah-mudahan lah Senin lah ya. Disuruh latihan lagi ke lapangan buat persiapan Suratin Aspro. Ya mudah-mudahan kan juga anaknya masih siap bermain lagi. Jadi keinginan memang cita-cita jadi pemain profesional, cuma ya belum ada rezeki buat ini kan. Dan teman-temannya udah yang jadi yang di pemain Persib, udah yang udah di klub-klub yang udah yang di Porda. Karena musim pandemi ini si anak sendiri berhenti lagi. Gitu. Karena ya latihan eventnya udah nggak ada, latihannya diliburkan, jadi anak ulang. Sekarang paling nunggu di SMA-nya di SBI. Sekolah Anak Indonesia lah. Ya. Itulah jadi itu anak yang paling besar ya. Paling besar. Anak yang paling besar itu ternyata menekuni hobi bapaknya gitu. Hobi bapaknya gitu. Antara lain dia terus di SSB terus. Dan kalau seangkatan dengan di Persib Junior itu siapa ya sekarang itu? Pareron. Timnas ya. Timnas. Nah putranya Pak Haji Denny ini dengar-dengar pernah main di Malaysia atau Hong Kong gitu, gimana nih? Waktu masih kecil tuh, waktu masih grassroots gitu. Oh grassroots. Ya masih grassroots. Oh gitu ya. Ada event di Malaysia. Ada event di Malaysia ya. Oh ditarik ke sana main di sana gitu. Di Hong Kong juga. Kalau di Hong Kong enggak, jadi nggak lolos kan? Oh nggak lolos seleksi kalau di Hong Kong. Lolosnya
Nah itu waktu main di Malaysia gitu. Nah itu saudara-saudara, jadi Pak Haji ini mengarahkan putranya yang memang hobinya main bola gitu, terus beliau juga senang ke bola, jadi nyambung dan terus dididik dengan benar dengan SSB gitu. Jadi tidak hanya sekedar menang bola gitu kan. Kalau di sekolah kan itu kan ada teknik ya, teknik sama inilah. ada teknik dan strateginya gitu, bagaimana cara bermain yang baik gitu. Kebetulan saya dulu jadi pengurus lah. Pernah jadi pengurus juga. Pengurus apa ini? Yang pengurus klub. Oh, pengurus klub. Dulu pernah lah. Oh, jadi pengurus klub juga pernah. Itu jadi ketua apa jadi pelatih? Waktu itu saya jadi manajer. Manajernya. Manajer, tapi manajernya becek-becek. Oh, ya terlepas dari ecek-ecek atau besar, yang penting kan pengalaman jadi manajer gitu, artinya kan secara insting sifat-sifat manajerialnya ini katakanlah manajemen untuk sepak bola, untuk pengurus perusahaan, ada bedanya nggak nih kalau di sepak bola seperti apa, di perusahaan seperti apa? Bisa bagi-bagi kalau perusahaannya berarti kalau dia lari ke perusahaan ya yang diurusin perusahaan. Kalau kan ada waktunya, sekarang latihan sekarang ada hari Kamis kan. Yang paling tidak waktu hari Kamis ya fokus saya ke bola dulu. Jadwal misalkan ada turnamen ini jadi diusahakan ya paling 1 minggu lah, itu fokus ke bola dulu. Ya kalau hari Seninnya dulu di perusahaan, jadi nggak ditinggalkan lah gitu. Oh gitu. Jadi antara dua bidang ini harus diusahakan selalu berjalan seimbang, beriringan gitu ya, beriringan. Nah, kalau jadi manajer sepak bola itu enak nggak? Aduh. Kalau sih enak sih nggak enak sih sebetulnya. Cuman karena hobi lah gitu, jadi karena hobi. Jadi enjoy aja, ikuti senang aja, jadi anggap aja hiburan lah gitu. Oh gitu. Sebetulnya yang meningkat usaha gitu ya. Bisa menghasilkannya gede lah gitu. Kalau itu kan ya udahlah gitu, karena hobi terus siaran biar bisa tersalurkan lah gitu si anak. Kalau misalkan ada yang mengurus anak bisa tersalurkan. Gitu ya. Jadi di usaha mah yang paling utama ya usaha. Jadi tapi itu berapa tahun tuh jadi manajer sepak bola itu? Ya dari anak saya usia 12 tahun sampai 16 tahun. Berarti 4 tahun kurang lebih ya? Kurang lebih 4 tahun beliau ini memanajeriali sepak bola SSB gitu. Jadi dari pengalaman ini nih, ini kan SSB ini seringkali mengadakan latih tanding nih, atau event ya, langsung ke event. Banyaknya event. Turnamen event seperti Menpora, top skor, terus ya event seperti apa yang kakap gitu. Banyak itu banyak ya, banyak yang mengikuti event itu. Jadi itu sudah dijadwal bahwa tahun ini kita mengikuti event atau turnamen ini. Iya, misalkan tahun usia 13 tahun, udah ada top skor usia 13 tahun, usia saya persiapkan dari mulai pemain sampai pelatih sampai manajemen lah, sampai ketua umum lah gitu, ketua umum. Saya cuma mengajarin satu umur, kelahiran misalkan tahun 2004 kayak menjalan. Nah ini pelatih nih, berkaitan dengan pelatih. Pelatih ini diambil atau datang sendiri ke Pak Haji? Kalau pelatih sih itu kan urusannya kan dari SSB. Saya cuma manajeran dari kelompok umur. Ya. Misalkan kelompok umur 2004, nah pelatihnya aja siapa, manajernya
ya. Jadi pelatihnya di sini pelatih yang berkualitas, Kalau punya lisensi. Oh, ada lisensinya. Oh. Jadi ternyata melatih sepak bola itu padahal ini di kelompok umur, bukan hanya di level profesional. Kenapa sih kalau pelatih SMP itu harus punya lisensi? Lisensi D. Oh gitu. Lisensi gitu. Banyakan sih kalau udah pelatih SSP juga udah punya lisensi yang lebih tinggi lagi. Ada posisi nasional, ada yang internasional juga udah ada. Yang internasional juga ada. Ada yang Oh gitu. Jadi sebenarnya kalau karena buat motivasi buat anak-anak misalkan, oh ini kadang-kadang ini mantan pemain Persib misalkan. Jadi si anak-anak ada motivasi pelatihnya jadi ada motivasi buat anak-anak. Jadi si mantan pemain Persib yang menjadi pelatih sebenarnya memberikan motivasi ke anak-anak yang kelompok umur itu ya. Apalagi kan kalau anak-anak ini pelatihnya semua legend misalkan, paling senang lah ya. Nah, itu Oh, sama legend itu mereka paling senang ya. paling senang. Oh, sama legend Persib itu mereka ya. Oh, nah ini nih saudara-saudara, jadi memang jadi kita berbicaranya bukan hanya dari soal sampah tadi. Ada selingannya. Silakan diminum Pak Haji. Jadi masuk ke dimensi lain, yaitu tadi ke sepak bola. Jadi legend Persib ini memberikan motivasi kepada anak-anak SSB kelompok umur 7 tahun, 8, 9 dan seterusnya ya. Sampai senior lah gitu, sampai yang jadi pemain profesional lah gitu. Ya. Nah, ini yang dimaksud, mungkin ini sedikit penjelasan juga nih buat kita semua dari beliau ini. Kita bisa membayangkan bagaimana Bobotoh itu terikat kuat dengan Persib ya. Iya. Ternyata karena salah satu mekanisme yang terbangun adalah seperti itu. Si SSB ini kan banyak ya SSB itu. Banyak sekali ya SSB itu. Askar juga udah 36, belum Askar. Oh, dari asosiasi kota, sama Askar. asosiasi kabupaten itu puluhan ya. Puluhan. Belum yang akademi itu. Yang akademi ya.